Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Putri. Saya dari kelas AK21C dengan NIM 202100700085. Saya dari jurusan akuntansi Universitas Nusa Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang mata kuliah manajemen strategik yang saya pelajari dari sesi 1 sampai sesi 7. Di sini saya akan merangkumnya dalam sebuah video. Selamat menonton. Manajemen strategik melibatkan langkah-langkah untuk menetapkan arah dan tujuan jangka panjang organisasi serta cara mencapainya melalui formulasi dan implementasi strategi. Proses ini terbagi menjadi formulasi strategi di mana ada visi, misi, arah strategi dan sasaran ditentukan. Implementasi strategi yang melibatkan penetapan struktur sumber daya manusia dan sistem organisasi. Sasaran persaingan pada umumnya mencakup keunggulan bersaing, pangsa pasar, dan keuntungan. Strategi digunakan untuk menghambat pesaing dan melindungi keunggulan yang ada. Ancaman utama adalah perubahan aturan main dan kemampuan pesaing menciptakan keunggulan baru. Kemudian ada perencanaan strategik memiliki peran kunci dalam menetapkan strategi, mengalokasikan sumber daya, memberikan kesadaran arah perusahaan, dan memastikan kesiapan menghadapi perubahan masa depan. Visi ini memberikan gambaran inspiratif tentang tujuan di masa depan, sementara misi adalah cara untuk mewujudkannya. Keselarasan antara strategi dan struktur organisasi menjadikan tujuan lebih jelas, mendorong keterlibatan antar karyawan, dan meningkatkan komunikasi. Identifikasi fungsi kunci dan hubungan antar aktivitas itu penting dalam menyelaraskan struktur dengan strategi perusahaan. Kemudian manajemen strategik yang telah lama dikenal dan dikembangkan dalam konteks ekonomi dan praktik bisnis kini menjadi kebutuhan vital bagi perusahaan. Pengambilan keputusan dalam manajemen strategik menentukan kesuksesan atau kegagalan sebuah perusahaan, memastikan keunggulan dan menghadapi risiko kepunahan. Sejarah perkembangan strategi dapat ditelusuri hingga Alfred Chandler yang memandang strategi sebagai kumpulan sasaran dan objektif jangka panjang dengan alokasi sumber daya untuk mencapainya. Kemudian Boston Consulting Group atau BCG menandai perkembangan signifikan dengan menciptakan alat analisis seperti Experience Curve dan Grow atau Share Matrix. Manajemen strategik adalah rasionalisasi komprehensif terhadap tantangan kepemimpinan di masa depan, mengintegrasikan filosofi manajemen ke dalam pendekatan organisasional. Tugas manajemen strategik melibatkan 5 aspek utama yang harus dikuasai oleh seorang manajer, seperti mengembangkan visi dan misi strategis, menetapkan tujuan dan sasaran, menciptakan strategi untuk mencapai sasaran, melaksanakan strategi, dan mengevaluasi strategi serta pengalaman. Dari perspektif struktural, manajemen strategi mencakup 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada korporat, unit bisnis, dan fungsional. Hal ini mencerminkan kompleks antara visi dan misi dan cakupan strategi dalam organisasi. Kemudian ada pengkajian ulang strategi korporat. Dalam melakukan pengkajian ulang, penting untuk terus memantau perkembangan informasi relevan dan meresponnya dengan analisis lanjut. Keutamaan diberikan pada usaha mempertahankan keutuhan kelangsungan perusahaan. Strategi korporat dapat diartikulasikan sebagai roadmap yang secara jelas mengarahkan perusahaan dalam jangka panjang, membimbing investasi dan tindakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berkelanjutan secara ekonomis dan sosial. Ada langkah-langkah awal sebuah manajemen strategi. Misi ini memberikan justifikasi keberadaan perusahaan, mencakup lingkungan bisnis, keunggulan kompetitif, dan tanggung jawab sosial.
Misi yang realistis dan sesuai dengan visi organisasi membantu menciptakan pemahaman yang jelas, evaluasi, dan perubahan misi pada waktu tertentu diperlukan ketika lingkungan bisnis dan keunggulan kompetitif mengalami perubahan. Misi juga memberikan kriteria untuk memilih strategi dan pengaturan ulang aktivitas dapat diperlukan untuk memaksimalkan keterlibatan dengan stakeholder. Di sini kita akan memanfaatkan SWOT analisis. Analisis SWOT meskipun populer memiliki keterbatasan penting untuk menyelaraskan aktivitas internal dengan realistis eksternal untuk mencapai tujuan. Peluang hanya untuk bermakna jika perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Beberapa keterbatasan analisis SWOT termasuk penekatan berlebihan pada kekuatan internal, kurangnya perhatian pada ancaman eksternal, sifat statis yang dapat mengabaikan perubahan lingkungan, dan risiko penekanan berlebihan pada elemen tertentu dari strategi. Meskipun demikian, keterbatasan ini dapat menjadi panduan untuk menggunakan analisis SWOT secara tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Di sini kita akan mengembangkan budaya organisasi. Budaya merupakan semacam jiwa yang memberikan kehidupan pada organisasi. Selain struktur organisasi, implementasi strategi memerlukan budaya organisasi yang sesuai. Budaya perusahaan mencakup segala aspek yang mungkin tidak tertulis tetapi tampak dalam interaksi. Budaya yang diinginkan sesuai dengan visi misi dan strategi. Elemen-elemen budaya organisasi termasuk artefak, nilai-nilai pendukung, dan asumsi-asumsi bersama, menurut Bennis 1905. Budaya organisasi itu bersifat dinamis. Terkadang perubahan budaya diperlukan ketika budaya yang ada tidak lagi mendukung organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan. Budaya yang kuat menciptakan motivasi tinggi, nilai-nilai bersama, dan perilaku yang disepakati, meningkatkan komitmen serta loyalitas karyawan yang pada gilirannya meningkatkan kinerja. Budaya yang adaptif yang mendukung organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, esensial untuk mencapai kinerja unggul dalam jangka panjang. Perubahan organisasi dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Proses pada perubahan budaya memerlukan metodologi khusus seperti pendekatan agresif, jalan damai, dan indoktrinasi, perumusan nilai-nilai baru, dan pemahaman tentang kesenjangan nilai yang perlu diatasi. Peran riset dalam manajemen strategik. Dalam lingkungan organisasi, hasil riset menjadi dasar untuk merumuskan strategi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi yang akurat dari riset berperan penting dalam mengurangi risiko kesalahan dalam perencanaan manajemen strategik. Kegiatan riset bisnis pada umumnya memiliki 5 tujuan, termasuk meminimalkan risiko kegagalan rencana, memantau pelaksanaan rencana, memberikan informasi strategis, memberikan landasan untuk menetapkan sasaran, dan memberikan ukuran untuk mengevaluasi kinerja serta formulasi strategi. Adapun bank data informasi manajemen, analisis komprehensif dalam laporan riset sangat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh. Ada beberapa metode untuk mengumpulkan informasi bisnis yang diperlukan diidentifikasi oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar konsep strategi dapat dijalankan dan diadopsi oleh seluruh anggota organisasi, langkah-langkah yang perlu kita terapkan adalah pemahaman konsep strategi, yang dimana setiap anggota organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep strategi tersebut dan penjelasannya. Yang kedua, ada keselarasan pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ini harus sejalan dengan pelaksanaan strategi yang telah disusun. Kemudian yang ketiga, ada pengukuran kinerja yang terstruktur, yang diperlukan metode pengukuran kinerja yang struktur untuk menilai implementasi strategi. Yang keempat, ada pemanfaatan hasil pengukuran. Di hasil pengukuran ini bukan hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai peringatan awal atau titik tolak perubahan. Sumber daya manusia yang unggul menjadi kunci penting dalam menghadapi tuntutan perubahan lingkungan bisnis. Manajemen sumber daya manusia kini lebih dari sekedar manajemen personalia, melibatkan elemen kunci, aset utama, dan mitra strategi bagi sebuah organisasi.
Perencanaan sumber daya manusia memiliki peran strategis dimulai dari analisis kompetensi sumber daya manusia saat ini, pembandingan dengan kebutuhan masa depan, hingga menerjemahkan strategi bisnis menjadi kebutuhan sumber daya manusia melalui tahapan-tahapan tertentu. Tantangan globalisasi memaksa organisasi untuk memiliki kompetensi yang krusial dan menjawab perubahan lingkungan bisnis. Transformasi dalam organisasi ini sangat mempengaruhi peran sumber daya manusia. Keunggulan kompetitif suatu perusahaan terletak pada kemampuannya menghasilkan produk dengan biaya rendah atau menghasilkan produk jasa yang lebih baik dari pesaingnya. Manajemen sumber daya manusia yang efektif berperan dalam meningkatkan daya saing perusahaan melalui orientasi investasi dan perhatian terhadap sumber daya manusia. Keunggulan kompetitif dalam peningkatan daya saing perusahaan dapat dicapai dengan manajemen sumber daya manusia strategik yang berkualitas, melibatkan praktik berorientasi investasi dan praktik terhadap sumber daya manusia melalui pengembangan sistem dan praktik pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Jadi kesimpulannya adalah manajemen strategis adalah sebuah pendekatan yang terstruktur untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan agar sebuah organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Dalam tugas video ini, saya bahkan kalian telah menjelajahi konsep inti manajemen strategis, termasuk analisis lingkungan, penetapan visi dan misi, apa itu formulasi strategi, serta pelaksanaan dan pengendaliannya. Dari keseluruhan, manajemen strategis memainkan peran kunci dalam membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan eksternal dan mencapai keunggulan kompetitif. Mari kita bersama-sama berinovasi dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Jadi sekian, ini video tugas dari saya. Terima kasih telah mendengar, melihat, dan telah mengikuti tugas video saya. Sekian, dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.